wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri Wicaksono SHMH di dalam saluran channel Solusi Hukumnya HWA. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di tahun 2023 ini saya berharap Bapak Ibu sekalian, apa yang dicita-citakan dapat terpenuhi dan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang kemarin. Dalam kesempatan hari ini saya kembali hadir untuk kembali berdiskusi tentang persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat yang barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pernah mengalaminya dan belum tahu atau belum memahami apa yang harus dilakukan tentang persoalan hukum yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab perihal pertanyaan dari pemirsa Solusi Hukumnya HWA yang pada waktu kesempatan yang lalu di dalam video saya yang berjudul wajib tahu apakah perjanjian wajib dibuat secara tertulis atau apa boleh dibuat secara tidak tertulis. Saudari penanya ini menuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk menanyakan persoalan hukum yang dihadapinya. Sebelum masuk ke sana, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya pemirsa setia Solusi Hukumnya HWA, karena Bapak Ibu lah channel Solusi Hukumnya HWA terus bisa berkembang. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya, tinggalkan jejaknya, berikan komen, like, dan subscribe-nya. Saya akan mengunjungi balik saudara-saudaraku yang sudah memberikan komen, like, dan subscribe di video saya ini. Baik, saya akan membacakan langsung pertanyaannya dari saudari penanya tadi. Pak, mau nanya, ceritanya ada orang yang berhutang kepada saya. Jumlahnya lumayan banyak, Pak. Tapi saya lupa membuat perjanjiannya. Cuman setiap apa yang dia bilang di dalam chatting WA, saya screenshot. Kemudian ada bon-bon utangnya, Pak, serta KTP dan KK-nya. Tapi ya gitu, tidak ada surat perjanjiannya. Terus apakah apabila orang ini tidak tepat janjinya bisa dipidanakan, Pak? Karena sudah 5 tahun janji-janji terus, saya sudah sesabar-sabarnya. Terima kasih sharingnya, Pak. Nah, demikian tadi pertanyaan dari saudari penanya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk membedakan sebuah tindakan adalah perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan penipuan dan bisa dikategorikan pidana penipuan dengan perbuatan kesepakatan atau perjanjian yang pada akhirnya salah satunya ingkar janji. Bapak Ibu bisa melihat video saya yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau nggak salah saya pernah membuat video dengan judul tips membedakan kejahatan, penipuan, dan ingkar janji atau wan prestasi. Nah, linknya ini ya, nanti linknya saya tulis di deskripsi juga. Bapak Ibu bisa langsung klik linknya dan menonton video yang saya maksud tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan saudari penanya ini, saya biasanya akan menganalisa dari kronologi yang diceritakan oleh penanya. Karena apa? Karena persoalan hukum itu hanya dapat dianalisa ketika ada fakta dan data, ya. Karena fakta dan data itu mewakili kejadian yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, dari cerita yang disampaikan oleh saudari penanya, saya akan menganalisa beberapa hal, yaitu diantaranya ada 3 persoalan yang harus saya garis bawahi dan saya akan berikan penjelasan mengenai hal tersebut. Nah, hal yang saya garis bawahi pertama adalah bahwasanya saudari penanya lupa tidak membuat perjanjian.
Saya menyebutnya lebih tepat adalah tidak membuat perjanjian secara tertulis. Nah, apakah perjanjian itu wajib dibuat secara tertulis? Penjelasannya bisa dilihat kembali dalam video saya yang berjudul "Wajib tahu apakah perjanjian wajib dibuat secara tertulis atau boleh dibuat secara tidak tertulis". Kemudian penanya menyebutkan orang yang berhutang kepada saya, di sini sudah jelas hukumnya adalah hubungan hukum hutang piutang, ya. Karena adanya diawali dengan berhutang dan disepakatilah hutang tersebut oleh si penanya. Akan tetapi tidak dibuat perjanjian secara tertulis. Nah, isi dari perjanjian itu banyak hal yang mengatur atau banyak hal yang tentunya disepakati. Misalnya, satu tujuannya tadi sudah jelas adalah hutang piutang. Yang kemudian yang kedua, jumlahnya yang dihutang berapa, ya, si berhutang minta hutang berapa. Kemudian ada nggak jaminannya, ya. Tadi disebutkan ada KTP dan ada kartu keluarga. Nah, inilah bentuk sebuah jaminan, ya. Jadi si berhutang menyatakan ingin berhutang, nilainya sekian, dan si pemberi hutang menyanggupi dan memberikan sebuah persyaratan, sini KTP-mu dan KK-mu untuk jaminan. Atau si berhutanglah yang menyatakan ini KTP-ku, ini KK-ku sebagai jaminan. Kemudian yang keempat, bagaimana tata cara pengembalian atau pembayaran hutang tersebut, ya. Ini biasanya diatur atau disepakati. Yang kelima adalah batas waktu keterlambatan pembayaran dan batas waktu akhir pelunasan hutang tersebut. Ini yang paling sering juga diatur dan harus diatur gitu. Dan selanjutnya yang keenam adalah bunga. Ya, jika diperjanjikan adanya bunga untuk pinjaman uang yang dipinjamkan, silahkan disepakati di situ. Nah, saya tidak tahu apa yang disepakati antara si penanya dan si berhutang ini. Tapi terlepas dari hal itu, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada bon hutangnya, kemudian ada jaminan berupa dokumen kependudukan si berhutang. Nah, ini sudah melengkapi hubungan hukum sebuah hubungan hukum keperdataan, yaitu kesepakatan hutang piutang. Nah, kemudian poin yang kedua yang saya garis bawahi adalah tadi sudah saya singgung di poin pertama, ada bon dan ada KTP dan KK-nya. Nah, disitulah letak perikatan itu tadi. Bon itu mewakili perjanjian tertulis. Saya si penanya tidak menjelaskan isi berita dari bon itu. Tapi pada umumnya bon itu kan menyatakan bahwasanya bon hutang nilainya sekian, si peminjam, si berhutang siapa namanya, ditandatangani tanggal berapa, di kota mana, tanda tangan, ya kan. Nah, apakah itu saja isinya? Nah, itu yang lebih tahu adalah si penanya. Jadi bon itu sudah mewakili sebuah bentuk perjanjian. Cuman masyarakat awam pada umumnya sering tidak tahu, ya, beritanya ditulis tidak benar atau kurang benar. Di situ contohnya di situ tujuannya bon, tapi hanya sekedar tanda terima, menerima uang sejumlah sekian dari si A, si penerima si B. Hanya itu saja, tidak menjelaskan tentang hutangnya. Ya, itu yang banyak kesalahan sering terjadi di masyarakat. Menulis bon itu hanya seperti tanda terima biasa, tidak diberikan beritanya. Nah,
Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jika membuat sesuatu atau yang terkait dengan hutang, penyerahan uang, pembayaran apapun lah, itu beritanya tulis dengan benar. Jika memang beritanya itu tujuannya untuk hutang, ditulis di situ. Uang pinjaman si A senilai berapa. Ya. Nah, tapi bond ini sudah mewakili perjanjian tertulis. Nah, kemudian KK dan KTP. KK dan KTP ini tadi seperti sudah saya jelaskan adalah sebagian dari persyaratan yang harus disepakati atau persyaratan yang sama-sama disepakati antara si berhutang dan si penanya. Entah itu kesediaan dari si berhutang untuk menyerahkan KTP dan KK-nya, atau entah dari persyaratan yang diminta oleh si penanya bahwasanya harus ada identitasmu yang dijaminkan. Nah, hubungan keperdataan ini sudah jelas terjadi, jadi karena kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, apakah kalau orangnya gak tepat janji bisa dipidana, Pak? Soalnya sudah 5 tahun janji-janji terus. Nah, dari uraian-uraian yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya hubungan hukum antara penanya atau saudari penanya dengan si berhutang adalah jelas hubungan hukum keperdataan yang diawali oleh kesepakatan, walaupun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Tetapi saudari penanya sudah memiliki bond hutang, entah itu di dalamnya isinya seperti apa, tapi menurut saudari penanya itu adalah bond hutang-hutangnya. Rangkaian perbuatan itu masuk ke dalam ranah hukum perdata. Ketika janji-janjinya tidak ditepati, inilah yang disebut sebagai perbuatan wan prestasi atau ingkar janji dari apa yang sudah disepakati. Seperti yang saya uraikan di atas tadi, ada 6 poin sebenarnya isi dari perjanjian. Akan tetapi entah apa betul ketika saudari penanya memberi atau sepakat memberikan hutang, 6 poin itu tadi sudah disampaikan atau sudah disepakati. Karena biasanya sering sekali di masyarakat itu hanya membahas atau memberi atau sepakat dalam bentuk tertentu saja. Contohnya nilai uangnya berapa, bayarnya kapan, sudah itu aja. Jadi tidak membahas detail tentang 6 poin yang saya jelaskan. Umum terjadi itu di masyarakat. Ya. Jadi contoh, saya berhutang dengan si A. Mas, saya pinjam uangnya dong. Butuh berapa? 500.000. Apa jaminannya? Ini mas KTP ku. Ini KTP saya jaminannya. Ya wis. Kapan kamu membalikan? Tanggal 1 aku gajian saya bayar. Sudah itu saja bentuk kesepakatannya ya. Jadi jika nantinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian mengalami atau memiliki pengalaman yang serupa, supaya kemudian hari tidak terulang lagi, ingat 6 hal itu tadi yang harus Bapak Ibu pegang ya. Tujuannya hutang piutang jelas tuangkan di dalam perjanjian. Nominalnya ya jelas itu tuangkan dalam perjanjian. Kemudian batas waktu pengembalian pembayarannya, batas waktu pelunasannya, tata caranya membayar bagaimana. Jika ada bunga, silahkan dituliskan di situ. Identitas harus jelas. Ya. Kemudian sanksi jika ada keterlambatan pembayaran. Nah, hal ini wajib Bapak Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Seringkali di masyarakat itu terjadi hutang
gak dibayar, hilang. Memang karena faktor kedekatan emosional, mungkin teman, mungkin saudara. Tapi alangkah baiknya untuk memproteksi diri kita dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dibuatlah perjanjian secara tertulis, dan poin-poin itu tadilah yang dimasukkan di dalam perjanjian tertulis. Nah, apakah bisa dipidana, Pak? Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan tindakan pidana. Tindakan pidana atau strafbarve adalah suatu pelanggaran peraturan mengenai gangguan terhadap tata tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelakunya. Ya, itu yang Bapak Ibu harus pahami tentang perbuatan pidana. Ya, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya ketertiban umum dan juga terjaminnya kepentingan umum. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud apakah janji-janji kalau tidak ditepati bisa dipidana? Nah, ini coba saya kaitkan dengan delik formil dan delik material. Di dalam delik formil dan material ini ada yang sering disebut penipuan, ya. Ada yang sering penipuan. Delik formil itu apa sih, Pak? Delik formil itu sebuah perbuatan yang dilarang karena sudah diatur oleh undang-undang, ada peraturannya. Nah, gitu loh. Kemudian delik material itu apa? Delik material itu adalah setelah timbul akibatnya yang diancam oleh aturan itu tadi, ya, formil dan material. Ada aturannya, dilarang ini, ya kan? Jika dilanggar, ancaman hukumannya ini. Nah, materialnya adalah perbuatannya sudah terjadi, dan jika itu memang sudah terjadi, ya kontak ancam hukuman ini, itu gampangannya. Ya, contohlah pembunuhan. Ketika itu dibunuh, orang membunuh tidak boleh, pasalnya 340, itu pembunuhan berencana. Orang membunuh itu dilarang, ada aturan hukumnya dan ada sanksi hukumnya jika dilakukan. Dan perbuatan itu sudah terjadi, faktanya ada orang mati, ya maka si pelaku ini harus dikenai sanksi hukumannya sesuai dengan aturan yang ada itu tadi. Nah, di sini saya contohkan di dalam pasal 378, ya, tindak pidana penipuan. Ya. Secara formil maksudnya adalah jelas, yaitu larangan perbuatan melakukan penipuan. Ya, penipuan itu disertai unsur-unsur atau segala cara yang dimaksud dalam perbuatan menipu. Contohnya, dia menggunakan identitas palsu, ya, dia mengaku sebagai polisi, ternyata dia bukan polisi. Itu disertai dengan identitas palsu. Dengan tipu muslihat, ya, supaya apa? Supaya menggerakkan orang untuk menyerahkan harta bendanya. Itu dengan tipu muslihat. Itu termasuk rangkaian dari penipuan. Berbeda sekali dengan keperdataan, ya, dilandasi dengan perjanjian. Kalau pidana adalah perbuatan yang dilanggar yang sudah diatur oleh undang-undang. Ini perbedaannya, ya. Bapak dan Ibu bisa lebih jelasnya melihat video saya sebelumnya, tips membedakan kejahatan penipuan dan ingkar janji. Jadi jika Bapak Ibu bisa memahami, ini adalah bekal Bapak Ibu ketika nantinya di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, Bapak Ibu mengalami hal ini. Bapak Ibu sudah bisa membedakan, wah ini penipuan ini, wah ini ingkar janji ini, supaya Bapak Ibu tidak dirugikan nantinya di kemudian hari. Nah, dari uraian-uraian yang sudah saya jelaskan, berdasarkan kronologi yang diceritakan oleh penanya, maka opini hukum saya menyimpulkan bahwa apa yang ditanyakan oleh penanya, saudari penanya, orang yang berhutang tersebut belum bisa dipidanakan, ya.
Jadi apa yang sudah saya sampaikan, saya berharap bisa menjadi penambah wawasan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian supaya lebih berhati-hati untuk melindungi diri dan harta benda Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika Bapak Ibu suka, saya mohon bantuannya, berikan like, komen, subscribe, dan share ke saudara-saudara, teman-teman, supaya pengetahuan yang kita bahas pada hari ini lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bagi yang ingin bertanya, silakan email saja pertanyaannya di alamat email di bawah ini. Ceritakan kronologisnya dengan jelas, jika perlu sertakan data-datanya, jadi saya akan bisa menganalisa lebih detail dan lebih fokus di persoalan yang Bapak Ibu alami. Sekian, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih dukungannya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.